Pak. Lanjut, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ali ya yang sudah menyiapkan ruang sidang secara online ini. Terima kasih juga kepada Dewan Penguji Pak Wahyu dan Kak Ahmad ya atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Saudara Fatur Rahman yang akan melakukan sidang tugas akhir ini. Baiklah, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk Saudara Fatur, jadi ini sidangnya nanti Fatur melakukan presentasi, kemudian diberi waktu 15 menit ya. Tidak boleh lebih, kalau lebih nanti saya cut. Ya, jadi diingatkan ininya waktunya. Nah, nanti 15 menit kedua akan diisi dengan tanya jawab ya dari Dewan Penguji. Ya. Oke, kalau sudah siap kepada Saudara Fatur kami persilakan. Tur, presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli 2020 akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan berjudul Penggunaan Nginx sebagai reverse proxy dan load balancer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatur Rahman. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama, Bapak Wahyu Januar Alfian, kepada dosen penguji kedua, Bapak Ahmad Fadli, kepada dosen ketua sidang, Bapak Dudi Fitri Hadi, dan kepada host Ustadz Ali Mufatihi. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan, dan yang ketiga, penutup. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah yang sering dijumpai pada masalah web server, diantaranya mengalami akses lambat karena trafik tinggi. Masalah ini biasanya karena adanya serangan DDoS atau penolakan layanan secara terdistribusi. Serangan ini dilakukan dengan cara membajiri lalu lintas jaringan internet pada server, sehingga menghabiskan bandwidth yang tersedia, dan trafik pun meninggi. Selanjutnya, beban tinggi karena hanya menggunakan satu server. Jika kita hanya menggunakan satu server, maka rentan terkena masalah. Apabila server ini down, maka kita tidak bisa mengakses situs sama sekali. Maka dari itu, kita akan membuat 2 web server. Apabila web server yang pertama down, maka akan dialihkan kepada web server yang kedua. Ini mengantisipasi apabila terjadi masalah. Selanjutnya, kalau web server down tidak ada backup. Selanjutnya, tujuan. Web server menggunakan Nginx reverse proxy dan load balancer sebagai cache untuk mempercepat akses halaman web statis. Selanjutnya, untuk meringankan kinerja server. Dalam hal ini, server maka akan lebih cepat dan kinerjanya pun menjadi sangat efisien. Selanjutnya, adanya cadangan data atau pembackupan. Pembackupan akan ditangani oleh failover, di mana fungsi komponen sistem diasumsikan oleh komponen sistem sekunder ketika komponen pertama tidak tersedia. Deskripsi tugas akhir. Saya menggunakan Nginx karena merupakan software yang open source, dan Nginx juga sebagai salah satu server yang kecepatan dan skalabilitasnya dapat diandalkan. Karena kecepatan dan kemampuannya dalam menjalani jumlah koneksi yang banyak, Nginx kerap digunakan oleh website dengan trafik yang tinggi. Keuntungan menggunakan Nginx: pertama, tool ini sangat mudah untuk diimplementasikan dan menyediakan hack and security untuk para user sehingga terhindar dari serangan DDoS atau serangan-serangan web server yang lainnya. Selanjutnya, dapat menyeimbangkan load pada beberapa server backend, menyediakan caching untuk server backend yang lambat,
dan selanjutnya dapat mengontrol lebih dari 10.000 koneksi dengan low memory footprint. Selanjutnya merupakan salah satu web server terbaik untuk meningkatkan performa statis. Saya menggunakan reverse proxy, bertindak sebagai penghubung antara klien dan server, dan membawa request klien untuk menyalurkan ke server lain, akhirnya mengantarkan respon server pada klien. Klien dan server selalu bertukar informasi agar dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya saya menggunakan balancer, sebuah mekanisme untuk membagi atau mendistribusi trafik ke beberapa server. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Selanjutnya cache, sebagai tempat penyimpanan sementara yang menyimpan tipe data tertentu. Tujuannya untuk mempercepat dan memperlancar perangkat serta mengurangi berapa banyak data yang diproses dan dikonsumsi. Selanjutnya failover, sebagai mode operasional cadangan di mana fungsi komponen sistem diasumsikan oleh komponen sistem sekunder ketika komponen utama tidak tersedia. Maka ini digunakan untuk membuat sistem lebih toleran terhadap masalah. Biasanya juga merupakan bagian integral dari sistem atau mission kritikal yang harus tersedia. Saya menggunakan bahan dan alat. Yang pertama perangkat keras, diantaranya pertama perangkat keras 5 komputer, yang 4 server dan yang 1 user. Spesifikasinya prosesor Core i5, RAM 8 GB, hard disk 500 GB, switch 2 buah, kabel Ethernet. Selanjutnya perangkat lunak, diantaranya pertama Ubuntu Server 18.04 untuk web server. Yang kedua Ubuntu Desktop 18.04 untuk user. 3 Nginx untuk reverse proxy, dan 4 Apache untuk web server. 5 web browser untuk uji coba. Skema pengerjaan tugas akhir. Pertama analisis sistem dan jaringan, perancangan sistem dan jaringan, instalasi perangkat keras dan jaringan, instalasi sistem operasi, instalasi web server, Nginx dan Apache, konfigurasi Nginx dan Apache, uji coba, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan. Di masa tugas akhir, yang pertama penentuan judul pada bulan April pekan pertama, analisis dan perancangan sistem jaringan pada bulan April pekan pertama dan pekan kedua, penyiapan alat dan bahan bulan April, pengerjaan proyek tugas akhir pada bulan April dan bulan Mei, pembuatan laporan tugas akhir pada bulan Mei, pembuatan slide tugas akhir pada bulan Juni, sidang pada bulan Juni pekan ketiga. Pencapaian tugas akhir, saya telah mencapai analisis sistem dan jaringan, perancangan sistem dan jaringan, instalasi perangkat keras dan jaringan, instalasi sistem operasi, instalasi web server yaitu Nginx dan Apache. Selanjutnya topologi, saya menggunakan 1 user untuk uji coba, dan switch. Selanjutnya reverse proxy dan switch untuk menghubungkan, dan switch lagi untuk menghubungkan web server pertama dan web server kedua, dan satu lagi database. Alurnya, ketika user melakukan request, ia akan melalui reverse proxy terlebih dahulu. Pada reverse proxy akan melanjutkan request dari si klien menuju server. Dari server dia akan mengembalikan kepada reverse proxy dan meneruskan respon ini menuju klien. Dan apabila klien ingin membuka halaman yang sama, reverse proxy tinggal mengembalikan saja halaman tersebut karena halaman sebelumnya telah tersimpan kepada reverse proxy. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengambil simpulan karena proyek saya belum selesai karena keburu pandemi COVID. Selanjutnya saya penutup. Saya menggunakan Nginx sebagai reverse proxy, load balancer, dan failover agar daya akses halaman akan lebih cepat dan adanya pembackupan data agar lebih aman ketika terjadi down pada server. Di sisi lain, apabila kita ingin merequest halaman pada publik,
maka IP kita pun akan lebih aman karena internet hanya bisa mendeteksi IP server IP reverse proxy tersebut. Yang kedua, diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk penyelesaian pembuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas dalam penyampaian. Semoga proyek saya akan bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatur Rahman yang sudah menyampaikan presentasinya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mau siapa dulu nih? Pak Wahyu dulu boleh? Saya dulu nih Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, Pak Dudi, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Gimana Fatur? Alhamdulillah, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Nggak banyak dari saya pertanyaan paling. Tadi Fatur nyebutin Engine X, Apache 2 tuh ya. Iya. Nah, yang perbedaan signifikan yang Engine X dengan Apache 2 apa sih? Dicatat aja dulu ya. Iya, Pak. Perbedaan. Ya, Engine X dan Apache. Yang Fatur ketahui. Terus yang kedua tadi bicara load balancer ya, Iya, Pak. load balancer. Sampai situ nggak kayaknya? Sampai setting itu nggak? Belum ya? Belum, Pak. Tapi tahu ya load balancer itu apa gitu kan? Iya, Pak. Ya. Nah nanti kan rencananya kan kalau misalnya nggak COVID, Fatur juga buat load balancernya ya, Iya, Pak. rencananya nanti ya. Nah coba kalau punya perancangan itu kan, coba jelasin deh cara kerja load balancernya di yang Fatur buat project buat ini. Itu aja. Iya. Terus sama ini tadi kan buat reverse proxy, load balancer, sama satu lagi apa? Failover ya? Iya, Pak. Developer. Oh iya, failover itu pada saat Fatur mau perencanaan project ini mau dibuat failovernya otomatis atau tidak? Dan ada misalkan ada itu nggak, ada script atau apa tambahan nggak gitu? Kalau misalkan dibuat otomatis. Itu aja. Itu saya mah. Iya, Pak. Oke, terima kasih Fatur. Oke, Pak Wahyu, terima kasih untuk Saudara Fatur Ya, Pak. Rahman. Nah, bisa dijawab dulu mungkin nomor 1 dulu ya. Apa perbedaan antara Engine X dan Apache? Ya mungkin apa kelebihan kekurangannya ya masing-masing. Ya, boleh Pak. Boleh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Engine X dan Apache. Biasanya Engine X mempunyai backend performa untuk karena Engine X kecepatan skalabilitasnya bagus untuk reverse proxy, Pak. Perbedaannya Engine X lebih bagus untuk reverse proxy, dan Apache kurang bagus. Misalkan di reverse proxy bagusnya untuk web server, misalkan Engine X untuk web server itu juga Engine X kurang bagus karena dia penempatan dan akses buatnya juga untuk kecepatannya untuk reverse proxy. Ada lagi Fatur penjelasannya? Boleh nggak Fatur? Udah, Pak, segitu. Gitu. Gimana Pak Wahyu, silahkan kalau mau dilanjutkan. Kalau masih kurang Oke, puas. lanjut. Masih bingung. Oke, ya udah nomor 2 deh. Nomor 2, cara kerja load balancer. Ya.
load balancer itu untuk mendistribusikan trafik ke beberapa server, Pak. Jadi untuk membagi trafik dari server satu ke server 2 gitu. Tujuannya Traffic untuk apa nih? trafik data, Pak. Oh, data. Oh. Iya. Oke. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kecepatan akses website saat dibuka gitu. Jadi lebih cepat untuk membuka website. Oh, berarti sasarannya website ya, pas dibuka Iya. gitu lebih cepat. Ya, Pak. Oke. Terus yang terakhir, failover itu gimana? Developer apa? Yang tadi, failovernya Fatur nanti rencananya pas di project ini dibuat otomatis atau tidak? Saya tujuannya mah, Pak, pertama tuh mau bikin otomatis karena Otomatis. iya, Pak. Hmm. Karena apabila misalkan web server mati mendadak atau down mendadak, dan jadi data itu tersimpan dari failover, jadi kita bisa backup secara otomatis. Jadi misalkan mengalih ke server 2 dengan mudah, Pak. Oh gitu. Terus pakainya apa? Pakai pakai script kah atau gimana untuk otomatisnya? Sarankan tidak, Pak. Hah? Tidak pakai script. Enggak. Gimana Pak Wahyu? Cukup atau masih kurang puas? Cukup aja dulu, Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk Pak Wahyu atas pertanyaan-pertanyaannya. Silakan pada Kak Ahmad. Sama-sama Pak Dudi. Pak Ahmad, jangan ngomong Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini Kok Kak Ahmad ini ya berhenti ya gambarnya ya? Iya. tentang Engine X ya. Itu suaranya ada nggak, Pak? Suaranya ada. Suaranya ada, nggak apa-apa deh. Lanjut aja, lanjut. Suaranya ada. Ini Ada, nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Nah, udah. Tentang topologinya. Itu coba dong tolong dijelaskan lagi itu topologinya. Dan ini kan ada apa C1 apa C2 SQL tuh web apa gimana Fatur? Kurang jelas, Kak, patah-patah. Coba diulangi Kak Ahmad. Ini tadi agak patah. Halo. Kak Ahmad. Ahmad di ruangan mana ya? Ruangan Pak Wisak tuh. Oh, Iya, jadi bentar Pak, ya Allah. Ya, ini aja deh, tolong dijelasin aja ulang tentang topologinya itu, cara kerja dari Engine X-nya, dan ini untuk web server ini itu untuk apa gitu? satu dulu atau mau ada lagi? Ahmad? Benar. Apa nggak patah tumben? Nah, lancar nih. Nah, coba. Aja dulu ya, jawab dulu ya. Iya Pak. Ya, oke. Fatur, jelaskan ulang topologi yang tadi.
Ya Pak. Pertama saya menggunakan satu user dan switch, terus refresh proxy dan switch lagi untuk menyambungkan web Apache yang pertama dan web server Apache yang kedua. Selanjutnya database. Topologinya, alurnya, misalkan user ingin merequest kan kepada web server Apache, dia akan sebelumnya akan mampir dulu kepada web server, kepada reverse proxy, dan reverse proxy akan meneruskan kepada web server requestnya, dan web server pun akan mengembalikan request tersebut karena sudah diakses dan kembalikan kepada reverse proxy. Reverse proxy akan mengembalikan kepada si user, dan apabila user ingin membuka halaman yang sama, maka reverse proxy akan mengembalikan halaman tersebut karena halaman sebelumnya telah tersimpan di dalam reverse proxy tersebut. Gimana Kak Ahmad? Masih belum? Kurang detail ya? Atau gimana? Cukup Pak. Ada lagi pertanyaannya? Udah sih Pak, itu aja Pak. Oke. Baik. Untuk Pak Wahyu ada tambahan? Cukup Bapak? Silakan. Ya. Udah, Cukup? itu yang tadi. Udah. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Dewan Penguji atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada kata penutup dari Pak Tur. Silakan Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada dosen-dosen telah membimbing saya dan telah menuntun saya kepada jalan yang benar. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat kelak di kemudian hari dan bermanfaat kepada kalangan masyarakat ataupun publik. Terima kasih dengan sebesar-besarnya. Sekian Pak. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, sidang tugas akhir atas nama Saudara Fatur Rahman sudah selesai. Ya, untuk nilainya nanti mungkin dari Pananang aja, Fatur ya. Iya Pak. Nanti kita udah ada formnya sih, ya, tapi tidak langsung dipublish ke Fatur ya, tapi nanti mungkin lewat Pananang aja. Baik, kita akhiri sidang tugas akhir dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Ali atas